Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Tadi PAN sudah mengatakan bahwa betul ada 5, tapi inisialnya tidak disebut, bajunya juga tidak. Jadi kayaknya memang terasa tapi tidak bisa terkatakan. Sekarang Pak Supratman Andi Atgas. Pak Supratman, Ketua Balegnya Pak Supratman. Betul banget. Tadi ada sinyalemen bahwa Baleg juga udah didekatin untuk menyetujui atau mendukung LGBT. Terima kasih Bang Karni dan kepada seluruh pemirsa TV One. Pertama-tama ingin saya sampaikan sebenarnya adalah sejak isu ini bergulir, maka mungkin orang pertama yang paling banyak dihubungi oleh media, karena kan isunya bukan soal RUU KUHP pertama, tetapi dinyatakan bahwa ini adalah undang-undang tentang LGBT. Akhirnya hampir semua media massa, baik online, cetak maupun elektronik itu menghubungi saya menanyakan tentang apakah benar di badan legislasi itu ada undang-undang tentang LGBT. Jadi itu problem yang akhirnya setiap saat memang setiap perkembangan rancangan undang-undang itu selalu ditanyakan ke badan legislasi. Padahal saya ingin sampaikan melalui kesempatan ini yang baik ini, saya ingin sampaikan bahwa untuk pembahasan biasanya semua itu dilakukan di alat kelengkapan Dewan, termasuk RUU KUHP itu dilaksanakan di komisi. Yang kedua, tentang sinyalemen mungkin saya tidak ingin membantah sekaligus juga tidak ingin menyatakan bahwa itu tidak benar dan lain-lain sebagainya. Karena ini kan kita di badan legislasi itu ada 5 pimpinan dari berbagai fraksi. Tetapi seingat saya, sejak zaman saya menjadi ketua badan legislasi, saya belum pernah menerima pun satu permintaan atau orang utusan yang berkaitan dengan keinginan untuk melakukan lobby untuk membuat sebuah undang-undang yang melegalkan sebuah undang-undang tentang LGBT. Tetapi Bang Karni, yang paling penting sebenarnya untuk kita lihat, isu tentang LGBT ini kan nanti kalau soal KUHP, RUU KUHP nanti ada teman-teman semua. Dulu saya anggota Panja juga Bang Karni. Tapi setelah jabat sebagai Ketua Baleg, saya ditarik dari Panja, kemudian diserahkan kepada teman yang lain di fraksi Partai Gerindra. Tetapi yang paling menarik sebenarnya untuk kita diskusikan, ini LGBT, ini kan sebuah isu bukan sekedar isu kita di Indonesia, tapi ini isu dunia. Ya. Bahkan kalau saya mau melihat bahwa di beberapa negara di kawasan di benua-benua Afrika, terutama di Asia maupun Afrika dan di Asia Tenggara, itu kelihatan perkembangan soal LGBT ini kalau tidak segera kita antisipasi dengan lahirnya sebuah undang-undang yang jauh lebih keras dibandingkan dengan rancangan yang ada di dalam KUHP itu, maka ini akan menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi masalah buat bangsa ini ke depan. Sehingga sebenarnya saya tidak mempersoalkan apa yang disampaikan oleh Bang Jul soal isu LGBT-nya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengatasi soal LGBT ini masalah kita bersama. Apakah itu dikategorikan sebagai penyakit sosial yang merusak tatanan kehidupan kita dalam berkeluarga maupun bermasyarakat, ataupun mungkin dia menjadi sebuah penyakit dari sisi medis, itu bisa dianggap sebagai sebuah penyakit, itu bisa diatasin. Nanti teman-teman dari sisi hukumnya yang akan menjelaskan, yang panitia kerja rancangan undang-undang KUH pidana itu. Tetapi sadar atau tidak, sebenarnya kita itu di Republik ini, di ruangan ini mungkin kita sadar atau tidak mungkin menjadi pendukung, salah satu pendukung yang tidak sadar kita itu mendukung loh sebenarnya kegiatan LGBT. Karena beberapa produk yang beredar di Indonesia itu terang-terangan menyatakan diri sebagai donatur terhadap gerakan LGBT. Saya tidak menyebut produknya ya. Nanti kita bisa lihat di media itu luar biasa banyaknya, dan itu mungkin secara tidak sadar kita gunakan.
Saya pun awalnya pernah memakai itu, tapi begitu saya tahu bahwa ini adalah sebuah produk dan itu mensupport kegiatan LGBT, saya berhenti memakai produk itu. Dan saya mohon kepada masyarakat kita, jangan bilang orang seperti yang isunya Pak Yusuf Kalla bahwa ada dana dari luar, itu pasti ada dari luar. Tetapi dana kita dengan membeli, mensupport produk yang ada itu bisa berbahaya, artinya gerakan itu harus kita lakukan bersama. Nah itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita lihat perkembangannya, gerakan penolakan LGBT itu maupun legalitas LGBT itu kita bisa lihat bahwa di negara-negara Eropa, Amerika, terutama Amerika Serikat maupun di beberapa negara Eropa, Amerika yang lain yang sudah melegalkan tentang isu-isu tentang LGBT. Perkembangan terakhir lah kalau kita lihat, isu LGBT itu kan bukan soal sekedar dipidana atau tidak, dia tindakan asusila atau tidak. Tetapi ada beberapa kategori soal LGBT itu dalam tuntutannya, itu secara bertahap itu dikampanyekan Bang Karni. Baik itu isu tentang melegalkan homoseksual umpamanya, ataupun lesbian, itu ya, biseksual maupun transgender, itu yang pertama. Yang kedua, itu di tahap awal itu akan dilakukan. Nah, persoalannya di kita seperti yang Bang Karni sampaikan tadi, kita di Indonesia ini secara sadar atau tidak, kita melegalkan kok namanya homoseksual. Karena tidak ada aturan hukum yang melarang untuk melakukan itu. Kecuali yang sampai hari ini yang berlaku adalah pasal 292 KUH Pidana yang tidak boleh, yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Di luar itu nggak ada larangan, nggak ada hukumnya. Kita ada kekosongan hukum di dalam, itu 292. Inilah yang kemudian oleh seluruh teman-teman di fraksi di DPR itu, kemudian ingin memperluas menyangkut soal perbuatan cabul ini. Nah, berikutnya yang kedua adalah, kalau kita lihat perkembangan terakhir, apa yang terjadi di Amerika Serikat umpamanya. Setiap kali Demokrat berkuasa, maka tentu persoalan LGBT ini akan selalu mendapatkan tempat. Tetapi kalau Republik yang berkuasa seperti sekarang, itu pembatasan soal kebebasan terutama menyangkut sekarang isu Trump itu mencabut sebuah kebijakan dari Presiden Obama tentang boleh tidak angkatan bersenjata Amerika itu masuk atau tidak dalam LGBT atau tidak. Sekarang ini Presiden Trump lagi merevisi itu supaya membatalkan kebijakannya Presiden Obama. Dan ini adalah kepentingan politik. Artinya memang di Demokrat yang lebih kepada inherent kepada kepentingan perjuangan hak sipilnya, kemudian di Partai Konservatif yang di Republik itu tentu kebijakan luar negerinya yang lebih penting. Tetapi isu-isu soal gender, LGBT dan lain sebagainya itu sangat terlihat jelas. Nah, di kita ini yang tidak. Ini yang kadangkala memang harus lebih banyak kita suarakan kembali, bagaimana kemudian soal LGBT ini itu bisa menjadi masalah kita bersama, bukan hanya sekedar kepada teman-teman Partai Islam. Dan itu sudah kelihatan sebenarnya hampir semua fraksi dalam sikap, walaupun belum sikap akhir, tetapi dalam daftar inventarisasi masalah, semua sepakat untuk menjadikan bahwa ada perluasan, walaupun kemarin itu memang dimotori oleh teman-teman Partai Islam ya, ada maksud saya disuarakan lebih awal ke publik, maksud saya PDI sama Gerindra kita semua sama melakukan yang sama ya. Gerindra kita sudah jelas di DIM kita juga sama, tidak berbeda. Golkar juga tentu nanti teman-teman Golkar bisa menyatakan hal yang sama. Tetapi intinya adalah sekali lagi, jangan sampai kemudian perjuangan untuk melegalkan ini yang dulu pertama kali lolos, kemudian akhirnya nanti akan meningkat lagi kepada pernikahan sejenis. Nah, kalau itu yang terjadi, apa artinya lagi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Undang-Undang Perkawinan kita, yang sebuah ikatan lahir batin antara wanita dan laki-laki berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, di mana lagi posisinya? Ini ada 5 kategori tuntutan, dan itu hampir di semua negara sama, Pak, tidak ada bedanya. Tetapi dimulai daripada adalah hubungan homo maupun lesbian. Itu pasti tahap awalnya ke sana. Nah, oleh karena itu Bang Karni, saya ingin menyampaikan bahwa insya Allah di badan legislasi kami itu kan terdiri atas semua fraksi juga, tidak ada. Saya yakin juga siapapun yang mencoba untuk melakukan itu, kita tidak menutup mata. Mungkin saja ada yang orang datang ingin menitip sesuatu dan lain-lain sebagainya, tetapi saya jamin dan percaya bahwa pasti itu akan berhadapan dengan publik, dan itu pasti akan tidak ada satupun partai politik yang berani untuk melawan tentang isu tentang LGBT ini. Nah, oleh karena itu harapan saya yang terakhir adalah
bagaimana kemudian Indonesia yang dikenal dengan negara mayoritas Muslim, walaupun ini bukan soal Muslim atau tidak, semua agama melarang soal LGBT. Tetapi sekali lagi ini yang harus kita waspadai, jangan sampai kemudian perjuangan. Saya kemarin ikut kunjungan bersama-sama Muhibah dengan pimpinan DPR ke salah satu negara di Amerika, di Meksiko, di Brasil. Itu kami pada saat kunjungan itu melihat sebuah parade dan itu event tahunan dilakukan. Nah, yang paling bahaya buat kita dan itu yang harus segera di stop sebenarnya. Pemerintah juga harus bertanggung jawab. Konten-konten yang masih sampai saat ini itu tidak diblokir. Masa konten soal ulama dan lain-lain sebagainya itu pemerintah cepat sekali memblokir itu, sementara kalau yang berkaitan dengan kegiatan ajakan untuk bagaimana kampanye soal LGBT ini itu dibiarkan. Dan oleh karena itu saya minta dengan sangat kepada Kementerian Komunikasi itu untuk bisa membatasi itu, dan itu luar biasa, Pak. Itu online situs-situs porno, kemudian juga yang intinya LGBT itu sudah luar biasa. Dan itu sangat meresahkan buat anak-anak kita ke depan, Bang Karni. Jadi sekali lagi, kalau fraksi Partai Gerindra jelas, kita sama dengan teman-teman yang lain, kita menolak adanya kita mendukung adanya perluasan pengertian, sebagaimana halnya kita dukung sebenarnya keputusan Mahkamah Konstitusi. Kami hormat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang lalu yang tidak mengambil kewenangan DPR bersama pemerintah sebagai lembaga pembentuk undang-undang. Artinya Mahkamah Konstitusi taat sebagai negatif legislatif. Nah, oleh karena itu bahwa dengan ini kesempatan yang baik pada teman-teman kita di DPR, 10 fraksi yang ada, untuk bisa bersama-sama bahwa marilah kita buktikan bahwa MK tidak mengambil inisiatif untuk membuat norma yang baru, tetapi sekarang MK memberi kesempatan kepada kita untuk merumuskan norma bahwa LGBT itu dilarang di dalam KUHP yang baru. Demikian, Bang Garni, terima kasih. Ya, tadi dikatakan bahwa semua fraksi sependapat menolak LGBT. Agak kontradiksi dengan pernyataan Ketua MPR bahwa ada 5 fraksi mendukung. Jadi ya tadi saya juga kejar Yandri tidak mau mengatakan fraksi mana aja, bajunya pun tidak, tapi ada, terasa tapi tidak terkatakan. Mungkin Pak Suparman. Pertama, saya tidak pernah mengatakan ada ataupun terasa tadi. Jadi Bang Jul itu hanya menekankan 4 yang diumumkan oleh media online itu, 5 dengan PAN. Jadi kami tidak pernah menyebut secara gamblang atau menuduh fraksi-fraksi lain itu ya tadi dari sisi nama maupun inisial dan baju. Jadi tidak pernah saya menyampaikan bahwa ada fraksi. Iya, tapi kalau 4 tambah 1 PAN berarti 5 lagi enggak. Ya silakan, kan udah dibantah sama Bang Supratman tadi kan, Gerindra enggak, yang lain enggak. Berarti kan itu juru bicara partai masing-masing gitu loh. Yang pertama, Bang Karni, soal itu yang saya maksudkan. Sebenarnya bukan ini inti masalahnya. Bukan di pernyataan itu. Tetapi kan sebenarnya kalau kita rujuk pernyataan Pak Mahfud kemarin dalam acara yang sama mungkin yang lalu itu, bahwa memang di masa-masa yang lalu ada upaya untuk melakukan itu. Ada gerakan. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Bagi kami Partai Gerindra bahwa menyatakan bahwa ini kan kami tidak masuk dalam kategori seperti yang disampaikan, kalaupun ada maksud untuk menyatakan ada 5 fraksi, sehingga kami merasa bahwa ini sebuah tetapi memang ini perlu ada klarifikasi. Saya tadinya berpikir mungkin Pak Sul itu mungkin salah kutip medianya, tetapi setelah diputar berulang-ulang itu ternyata memang pernyataan seperti itu. Tapi kan sudah dijawab oleh Pak Yandri tadi yang menyatakan bahwa ini dikutip dari dari media online yang menyebut ada beberapa fraksi yang setuju itu. Tetapi sekali lagi bagi kita, bagi bangsa kita, persoalannya bukan soal ada 5 fraksi atau tidak yang sudah dibantah semua oleh teman-teman yang lain di berbagai media, tetapi masalah ini adalah masalah kita bersama dan harus kita atasi. Itu aja masalahnya, Bang Karni. Terima kasih. Sekarang maunya Pak Supratman itu kan tadi dibilang bahwa ini mendesak dan penting, harus ada tindakan tegas. Kayak apa KUHP-nya mau dibikin oleh Gerindra?
Pertama soal perluasan tadi, Pak. Kalau yang kemudian itu hanya dibatasi kepada kalau itu dilakukan kepada anak di bawah umur, itu sangat akhirnya perbuatan cabul itu nanti akan sama lagi dengan kondisi yang seperti sekarang. Padahal fakta sosialnya yang kita dapatkan bahwa kan perilaku ini tidak terjadi kepada tetap ada kepada anak, tetapi jauh lebih besar gerakan masifnya itu terjadi kepada orang dewasa hari ini. Pesta yang terjadi di Kelapa Gading kemarin dan di beberapa tempat itu sudah mempertontonkan kepada kita bahwa, dan ya yang kedua Bung Karni, bahwa kami menganggap bahwa ini adalah sebuah, ini merusak tatanan kehidupan sosial kita sebagai negara. Kita kan berbeda Bang Karni. Maksud saya kalau kita bandingkan konstitusi Amerika maupun tentang pembukaan tentang piagam PBB yang meletakkan hak-hak sipil individu itu sesuatu yang luar biasa. Tetapi di pembukaan Undang-Undang Dasar kita kan, dan Undang-Undang Dasar memberi jaminan, ada perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28 juga memberi jaminan yang sama. Tetapi jangan lupa bahwa memang ada perlakuan, tetapi negara diberi hak untuk membatasi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk memberi norma mana perbuatan-perbuatan yang boleh, mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan oleh karena itu sekali lagi bahwa dengan perluasan yang dihasilkan oleh teman-teman Panja itu, menurut saya ini sebuah keputusan politik yang sudah luar biasa, sekaligus menjadi bantahan kepada isu tentang adanya dugaan-dugaan kemungkinan pihak-pihak sponsor yang ingin mencoba masuk di dalam gerakan LGBT ini kepada parlemen itu terbantahkan. Artinya agak ada sedikit bagusnya isu tentang, saya ambil selalu hikmah positifnya Bang Karni soal itu. Ya. Baik, sekarang Pak Asrul, P3. Ya. Apa komennya terhadap, kayaknya P3 nggak masuk dalam daftar yang pasti menolak tadi. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya kira isunya harus kita pisahkan menjadi dua Bang Karni. Ya. Pertama yang terkait dengan pernyataannya Ketua Umumnya Pak Yandri, Bang Zulkifli Hasan, dan dengan sikap-sikap yang timbul dalam pembahasan RKUHP yang terkait dengan pasal pemidanaan terhadap perilaku menyimpang oleh LGBT. Nah, saya pertama ingin menanggapi dulu yang disampaikan oleh Pak Yandri, ya, berdasarkan fakta, ya, jadi tidak berdasarkan berita online yang belum ditabayun, ya. Nah, berdasarkan fakta melihatnya dari mana? Yang pertama tentu dari daftar inventarisasi masalah. RKUHP ini adalah sebuah rancangan undang-undang yang inisiatifnya datang dari pemerintah. Karena itu sikap kami yang pertama itu harus tertuang dalam bentuk DIM, daftar inventarisasi masalah. Nah, kalau kita baca DIM yang ada, ya, maka tidak ada satu fraksi pun yang menolak dengan pasal 495. Inilah satu-satunya pasal di dalam LKUHP yang mengatur tentang pemidanaan atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang yang sejenis atau LGBT. Pasal ini sebetulnya merupakan reproduksi dari pasal yang tadi telah disebutkan oleh Pak Supratman, pasal 29 KUHP. Hanya pidananya 292 KUHP, hanya pidananya dinaikkan, ancaman pidananya dari maksimum 5 tahun menjadi 9 tahun. Nah, karena pasal 495 yang merupakan reproduksi dari 292 KUHP yang ada sekarang ini hanya mengancam pemidanaan terhadap pelaku pelecehan sesama jenis terhadap orang yang berusia di bawah 18 tahun atau anak-anak, maka di dalam rapat tim perumus RKUHP yang membahas tuntas ini, yang kebetulan fraksi PAN tidak hadir, serta fraksi Hanura, fraksi P3 dan PKS mengajukan usulan perluasan. Ini ada ahlinya di sini, Profesor Mudakir, yang ikut membantu kami, sehingga lahirlah pasal 495 ayat 2, di mana kalau boleh saya baru sebatas usulan kan Pak Arsul.
Ya nanti dulu, jangan Iya. dipotong. Ya saya Nggak, artinya jelaskan. kalau timus itu tetap harus Loh, dilakukan di raker. yang mau saya sampaikan adalah jangan kemudian bicara di luar, tetapi kerja-kerja konkret legislasinya nggak jelas. Kan ini bisa dilihat track recordnya itu kan Sebentar, ada. yang mana yang nggak jelas ini? Bukan, recordnya itu Kita kan nggak pernah ada yang mempersoalkan namanya P3 pembahasan kok, ya kan? RKUHP Fraksi itu. PAN sudah jelas menolak, ya kan, dan RKUHP setuju dengan itu. itu. Ada catatan pembahasannya. Jadi gini Bang Karni, ada yang salah di Pak Arsul ini. Boleh politik Jadi itu tata cara pembuatan pencitraan, undang-undang jualan itu boleh. Timus itu Tapi nggak bisa jangan loh. nyodok. Pak Arsul, Jangan nyodok partai saya tanya Pak lain. Arsul, Apalagi tidak Timus itu faktual. bisa nggak memutuskan sesuatu? Gitu loh. Loh saya tidak bicara, Nah, saya tidak artinya bicara kan harus paham juga pembuatan undang-undang, Saya gitu loh. sedang menyampaikan bahwa ketika kita Gini, bersikap, dibacain aja pasal 95 ayat 2 apa lah ya, tadi? pasal 495 ayat 2 yang merupakan asal usulnya usulan P3 dan PKS itu berbunyi dipidana dengan pidana yang sama, maksudnya dengan ancaman 9 tahun, perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang tadi dilakukan terhadap orang di bawah 18 tahun, setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya yang berumur di atas 18 tahun dengan satu, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau melanggar kesusilaan di muka umum, atau dipublikasi, atau mengandung unsur pornografi. Itu pun fraksi P3 dan fraksi PKS masih menghendaki perluasan. Apa yang ingin kami perluas berdua ini adalah tidak hanya soal ini, tetapi perbuatan yang merupakan promosi, ya, perbuatan yang merupakan promosi terhadap ya kultur perilaku LGBT itu juga harus masuk. Kami mencatat ya ada 19 negara di dunia ini ya yang memiliki undang-undang atau aturan hukum yang mempidanakan promosi terhadap LGBT. Yang terakhir saya kira kita tahu semua di Rusia itu. Nah itulah yang kami perjuangkan. Dan alhamdulillah Pak Karni, fraksi yang lain itu, yang 6 itu, ya ada PDIP, ada Golkar, ada Demokrat, ada Nasdem, ya, ada PKB, itu sepakat, tidak ada yang menolak. Jadi kalau kemudian walaupun bahasanya malu-malu kucing, ya, tidak disebutkan, saya ingin mengatakan tidak benar. Saya harus bicara faktual. Saya bukannya kemudian melindungi partai lain, nggak ada kepentingannya saya. Tetapi saya kira kita tidak boleh berbohong. Kita tidak boleh berbohong. Ini semua recordnya ada. Kalau perlu nanti suatu saat kami buka apa catatan atau notulen atau memori vantuhliting dalam pembahasan pasal itu. Jadi supaya tidak ada dusta di antara kita. Itu. Tunggu Mas. Tadi pasal 4495 ayat 2 sudah dibaca. Usulannya begitu. Ya tentu aja. Itu baru usulan. Ya tentu, karena memang seperti yang Pak Yandri sampaikan, ini timus. Setelah timus kita naik pada pleno Komisi 3 dalam bentuk raker antara pemerintah dengan Komisi 3. Kalau itu sudah di situ disetujui, nah kita lihat ya, kita lihat nanti di rapat paripurna. Nah sekarang kalau kita lihat dari setelah Pak Zul memang ngomong, ya saya ingin juga mengatakan ada hikmahnya juga. Semua kan mengatakan bahwa sepakat untuk mengatur, memidanakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh LGBT. Yang dipidanakan Pak Karni sekali lagi perilaku menyimpang. Baik. Ya. Tapi itu. dalam ayat tadi itu tidak ada dikatakan kalau hubungan sejenis tadi ya, orang dewasa dilakukan suka sama suka. Jadi suka sama suka boleh, berarti boleh dong. Nah itulah yang kami fraksi P3 dengan PKS itu masih ingin memperluas. Makanya kesepakatan. Tadi mau memperluas soal promosi. Soal promosi. Ini pun masih ini. memperluas. Kesepakatan kami di Timus nanti bisa ditanya. Ada 2 beliau juga anggota Timus yang ada di sini. Nanti ini kita bahas lebih lanjut di forum yang lebih tinggi di rapat kerja. Ya. Jadi kesempatannya masih ada. Kalau aspirasinya P3 sendiri. Aspirasinya P3 jelas, pasal 495 itu satu kemajuan, tapi belum cukup
untuk memenuhi tuntutannya konstituen akar rumput yang kami wakili. Kami ingin memperluas, ya, bahkan yang masuk ke ruang privat dan lebih jauh dari itu yang mempromosikan itu, ya, itu kami ingin jerat juga. Dan P3 saat ini posisinya, ya, telah menerima dari sebuah ormas Islam, ya, undang-undang anti LGBT, sebut saja begitu sementara, ya. Kami siap ajukan, kita lihat nanti apakah ada fraksi yang menolak atau tidak, ya. Saya minta juga Pak Yandri, Pak Nasir, kalau perlu kita ajukan bersama dalam prolegnas prioritas, kita masukkan dulu dalam prolegnas 2015-2019 dan kemudian kita dorong masuk di dalam prolegnas prioritas tahun 2019. Nah, Gerindra sudah bilang dukung, saya catat loh Pak, ya. Kami sudah siap dengan draftnya. Itu. Ini sepakat ini. Jangan-jangan gara-gara ketua PAN buka rahasia. Ada hikmahnya tadi. Ya, selalu ada hikmah tersembunyi. Walaupun tentu dengan tadi, ya, sedikit sodokan, ya, sedikit curiga mencurigai, ya. Persoalannya begitu ketua umum PAN mengatakan demikian, yang terjadi adalah 5 partai. Ini mohon maaf saya sebutkan nih, termasuk P3, Golkar, Nasdem, dan PDI. Inilah yang dituduh sebagai pro-LGBT. Nah, inilah kerugian imaterial yang kami ya bisa tuntutkan juga kepada Pak Zul ini. Gitu. Lagi tadi kan saya bilang Pak Arsul, kan Bang Jul nggak pernah menyebut nama partai, inisial pun enggak, ciri-cirinya pun enggak. Jadi nggak ada perlu yang dicurigai sebenarnya, dan alhamdulillah kan ada hikmahnya tadi bahwa kita sekarang bersatu padu, apalagi tadi ada kita kan usulkan di Balek tentang undang-undang anti LGBT. Semuanya ada hikmah dengan adanya pernyataan ketua umum kami. Jadi gitu Bang Karni. Baik, bagaimana dengan heteroseks? Dengan heteroseks, ya. Isu itu ada 2 pembahasan. Pertama terkait dengan perilaku cabul oleh LGBT, dan kemudian ada perzinahan yang tentu meliputkan heteroseks. Memang dibandingkan dengan KUHP sekarang, RKUHP sampai dengan posisi pembahasan saat ini memperluas konsep perzinahan. Tidak lagi sekedar hubungan atau persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, yang dimana salah satunya terikat dalam perkawinan, tapi juga mencakup, ya, setiap bentuk hubungan seksual atau persetubuhan antara laki-laki perempuan di luar perkawinan. Itu yang ada, plus bahkan hidup bersama yang itu ada di pasal 488. Hidup bersama di luar perkawinan. Tetapi kami harus akui bahwa posisi terakhir dalam pembahasan di Timus, ya, ini ada 2 alternatif. Pasal itu dipertahankan atau pasal itu dihapus. Posisi sementara, kenapa kok ada 2 alternatif? Karena memang ada fraksi yang masih berkeberatan dengan rumusannya. Itu Bang Kartini. Baik, pemirsa, saya tidak setuju dengan hubungan sejenis, tapi saya juga tidak setuju mendiskriminasi mereka, kata pendeta Joel Osteen Amerika. Kita rehat sejenak. Apa nggak dimakan?